Kemudian juga kita ini perlu tahu, para ulama kita, ustadz-ustadz kita ini sering menyampaikan dalil-dalil bid'ah hasanah, ya. Walaupun para ulama kita sering menyampaikan dalil bid'ah hasanah yang kita lakukan tuh sebenarnya sedikit sekali. Sebagian besar itu sunnah, cuma oleh Wahabi diklaim bid'ah. Apa yang dibid'ahkan kita lakukan itu? Yang dibid'ahkan itu oleh mereka kebanyakan tata caranya atau tata cara pelaksanaannya. Adapun isinya sebenarnya sunnah. Contoh, ya, contohnya seperti maulid. Maulid ini kan dibid'ahkan oleh Wahabi. Padahal kalau kita meneliti sunnah, isinya sebenarnya sunnah, bukan bid'ah. Mengapa? Wahabi kalau tanya, mengapa kamu merayakan kelahiran baginda? Jawaban kita, yang pertama kali merayakan justru baginda sendiri. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah ditanya mengapa puasa Senin. Baginda menjawab, dzaka yaumun wulidtu fi. Hari Senin itu aku dilahirkan. Wa yaumun unzila alai. Wahyu diturunkan, makanya aku puasa. Begitu hadis ini kita sampaikan pada Wahabi, apa kata mereka? Oh, kalau begitu tidak apa-apa, kamu maulid tapi tiap Senin dengan puasa, jangan yang lain. Loh, mengapa kamu melarang yang lain? Berarti kamu sekarang boleh bermaulid dengan cara puasa setiap Senin. Nah, sekarang berarti yang kamu larang maulid selain Senin dan selain puasa. Kita punya dalil juga maulid selain puasa. Yang mana? Kamu minta yang mana? Apa yang kita nabuh gendang? Yang nabuh gendang ada. Rasulullah pulang dari perang, ada orang perempuan nazar. Rasulullah, saya ini nazar, kalau Tuhan pulang selamat dari perang, saya akan menabuh gendang ini. Kalau kamu nazar, tabuhlah. Lalu Rasulullah duduk dan ditabuh di atasnya. Ini kan merayakan selamatnya Rasulullah. Mana lagi yang kamu? Lah itu yang baca maulid, baca zikir, baca ceramah. Apalagi itu, tambah kuat hadisnya. Karena ini hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, semuanya meriwayatkan. Coba dalam suatu hari dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Sa'id Al-Khudri, kharaja Rasulullah SAW yauman ala halaqatin min ashabih. Baginda suatu ketika keluar dari rumah, ternyata para sahabat berkumpul di masjid. Melihat mereka berkumpul, baginda bertanya, ma ajlasakum huna? Apa yang membuat kamu duduk-duduk di sini? Ada apa kamu duduk-duduk kumpul di sini? Ternyata kata mereka, jalasna nadzkurullah azza wajal. Kita duduk karena berzikir kepada Allah. Wa nahmaduhu. Yang kedua, kita memuji kepada Allah. Mengapa memuji? Pertama, ala an hadana lidinihi. Karena Allah menunjukkan kita pada agamanya. Yang kedua, wa manna alaina bik. Allah menganugerahkan engkau pada kami. Ini kan maulid kan? Allah menganugerahkan engkau pada kami. Kita ini mensyukuri anugerah Allah berupa baginda kepada kita dengan tahun baru Islam, maulid, Isra Mi'raj, nuzulul Quran. Ini kan hadis ini sebenarnya. Dengan cara berzikir. Ceramah ini termasuk zikir karena majelis ilmu, majelis zikir. Gimana? Ada lagi. Ada sebenarnya dalil-dalil sunnah itu. Ya cuma ya mereka kurang paham masalah ini. Ini sudah sangat sahih hadisnya ini. Karenanya maulid ini juga sahih, tahlil, semuanya yang kita lakukan itu dalil sunnahnya itu sangat banyak. Paling-paling yang bid'ah itu hanya penentuan hari. Itu pun kalau kita anggap bid'ah. Karena di dalam hadis ini tidak ada ketentuan harinya, ada hari Senin, hari apa. Berarti ini mutlak. Hari apapun kita maulid tidak masalah berarti. Nah, dalil-dalil seperti ini perlu kita sebarkan, kita kembangkan kepada para asatid agar masyarakat ini kembali kepada ajaran yang murni yang diterima oleh para sahabat, dipraktekkan oleh mereka, bukan menggunakan kaidah sepotong-sepotong. Idza shahal hadis, ini kan sepotong. Lah Imam Syafi'i kaidahnya kan bukan hanya ini, yang lain mana? Mazhab ini madrasah yang luas, bukan cuma dasar idza shahal hadis. Kita jangan mudah terjebak, tergoda dengan hadis seperti ini.
Ini barangkali tanggapan dari saya. Mungkin ada pertanyaan lain. Sudah habis. Khulasoh ya, karena ini khulasoh. Jadi kesimpulan pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah Maturidiyah. Yang kedua, Wahabi itu mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi menurut kita mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak mempersoalkan pengakuan mereka karena itu hak mereka. Masalahnya ini kan keyakinan kita. Kalau mereka, kata ulama kita, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalil-dalil bahwa kita ini benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat banyak sekali. Itu yang ketiga. Yang keempat, mayoritas umat Islam ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kelima, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para guru kita seperti tradisi dan bid'ah hasanah itu dalilnya sangat kuat. Bukan dalil oge-oge kata orang Madura. Apa oge-oge itu? Jadi bukan dalil tiba-tiba ya yang tidak kuat, tapi dalil yang sangat kuat. Lagi, walaupun para ulama sering menyampaikan dalil tentang bid'ah hasanah, tradisi, sebenarnya yang bid'ah tidak banyak yang kita lakukan. Karena kalau kita telusuri secara benar-benar, ternyata warisan ulama kita dulu itu dalil-dalil sunnahnya sangat kuat dan banyak. Karenanya itu perlu kita jaga. Dan lagi yang terakhir, kita perlu membangun sinergi antara sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah yang NU atau aswaja yang lain seperti FPI dan lain sebagainya. Itu juga perlu dibangun. Jangan sampai saling melemahkan, harus saling menguatkan, saling membantu selama mereka sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang terakhir, kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi tanggung jawab para ulama, para tokoh untuk mengembalikan mereka kepada aswaja. Karena memang kata para ulama ini wajib menjelaskan dalil-dalil Ahlus Sunnah dan mengungkap syubhat-syubhat kelompok di luar Ahlus Sunnah dan mengajak mereka kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kesimpulannya pertemuan pada siang ini. Jadi dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.